Ya, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya rindu untuk berbagi satu ulasan yang penting dan menarik bagi kita semua. Dan saya berharap apa yang akan kita ulas atau apa yang kita bahas dan pelajari dapat semakin meneguhkan dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ulasan ini saya beri judul debat panas atau seru Paul Jang versus Augustan. Di mana dalam konteks ini Augustan berkata, orang Kristen diajarkan bertakiyah atau berbohong. Ini ayatnya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, benarkah orang Kristen diajarkan bertakiyah atau berbohong? Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan terkait dengan hal ini, tentunya bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab, ada baiknya kita menyimak, menyaksikan, dan memperhatikan dulu debat seru atau debat panas antara Paul Jang yang mengaku dirinya sebagai nabi yang ke-26 versus Augustan. Mari kita simak dan perhatikan bersama. Saya akan siapkan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Enggak ada saya bilang bro. Yang jalur dia Kristen itu jelas. Boleh kan? Manatnya? Saya kasih ayat ya. Bentar, saya nggak hafal loh. Silakan next. Nah, ternyata kamu kan nggak bisa tunjukkan bahwa ada anjuran untuk berbohong kan di dalam Kristen, nggak boleh. Ada. Ini kok Filipi 1 ayat 18. Itu kan jelas. Ya, udahlah. Filipi 1 ayat 18 kok disuruh bohong, mana ada disuruh bohong. Saya kasih kamu 1 miliar kalau ada disuruh bohong. Waduh. Ya. Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ini kan takya yang luar biasa kok bawa. Apa disuruh berbohong lah di situ? Enggak. Ya, ada orang disuruh palsu. Kamu tahu apa disuruh bohong di situ? Kamu tahu artinya itu enggak? Kamu tahu artinya itu ayat itu enggak? Kamu tahu konteksnya ayat itu? Kamu tahu latar belakangnya enggak? Ini seperti kalian mengartikan 72 bidadari dengan kalian mengartikan kan apa-apa. Saya lagi ini kamu mau minta konteks jawab diberikan bagaimana? Ini kan sebuah kebohongan aja. Nah, kamu makanya dari sekolah teologi abal-abal, kamu mau belajar eksegesi sama saya. Kamu tahu konteks itu aja, kamu kagak tahu. Di zaman itu, para rasul, kamu kan minta dijelasin ayat itu. Sekarang saya jawab, kamu nggak mau jawab. Kamu diam dulu. Islam ngartikan semau-maunya. Sekarang kalau giliran ke Paul, pakai konteks-konteks segala. Bagaimana itu? Baik Bapak Ibu Saudara, tadi ada sedikit kendala, agak kesulitan menunjukkan gambarnya. Oleh karena itu saya akan mengulangi sekali lagi debat seru dan panas dari Joseph Paul Jang yang mengaku diri sebagai Nabi ke-26 versus Augustan. Mari kita kembali saksikan debat seru dan menarik ini. Kita perhatikan bersama. Nggak ada saya mungkin, nggak ada adanya kamu suka ngomong bolak-balik.
Kita tidak diajarkan takiyah kok. Kamu ya jadi Alkitab dalam itu kelahiran jelas. bagian alam bahkan budaya. Jelas, Kamu kenapa ya. diajarin Kalau di begitu? dalam Kristen itu jelas. Mana ayatnya suruh Takiyah bohongin? diperbolehkan. Mana ayatnya? Saya kasih ayat ya. Saya nggak hafal loh. Silakan next. Nah, ternyata kamu kan nggak bisa tunjukkan bahwa ada anjuran untuk berbohong kan di dalam Kristen, nggak boleh. Ada. Ini kok Filipi 1 Ya. ayat 18. Itu kan Ya, jelas kok. udahlah. Filipi 1 ayat 18 kok disuruh bohong? Mana ada disuruh bohong? Saya kasih kamu 1 miliar kalau ada disuruh bohong. Waduh. Ya. Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ini kan takiyah yang luar biasa kok Bang. Apa disuruh berbohong lah di situ? Enggak. Ya, Orang ada orang palsu ini kamu tahu bohongan. apa disuruh bohong itu? Kamu tahu artinya itu enggak? Kamu tahu artinya itu ayat itu enggak? Kamu tahu konteksnya ayat itu? Kamu tahu latar belakangnya enggak? Ini seperti kalian mengartikan 72 bidadari dengan kalian mengartikan kan apa-apa. Saya lagi ini kamu mau minta konteks jauh dekat bagaimana? Ini kan sebuah kebohongan aja. Nah, kamu makanya dari kamu dari sekolah teologi abal-abal, kamu mau belajar eksegesi sama saya. Kamu tahu konteks itu aja, kamu kagak tahu. Di zaman itu, para rasul, kamu kan minta dijelasin ayat itu. Sekarang saya jawab, kamu nggak mau jawab. Kamu diam dulu. Islam ngartikan semau maunya. Sekarang kalau giliran ke Paul pakai konteks-konteks segala, bagaimana itu? Baik Bapak Ibu Saudara, itu tadi debat seru, debat panas antara Paul Zhang yang mengaku diri sebagai Nabi ke-26 versus Augustan, di mana yang dibahas dan diulas Augustan melontarkan pendapat atau pemikiran bahwa di Kristen itu diajarkan bertakiyah atau berbohong. Beliau sampai mengutip-ngutip ayat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan kita perlu hati-hati untuk menyikapi, meresponi, dan menanggapi saudara-saudara kita dari luar kekristenan ini. Sekalipun dengan mengutip ayat-ayat, jangan langsung terpukau, terbelalak mata hati kita, terpesona dengan kutipan ayat-ayat itu. Kenapa? Karena memang ini sudah merupakan kebiasaan dari polemikus di luar Kristen. Mereka suka mengutip-ngutip ayat, tetapi tidak mengerti konteks dari ayat itu sendiri. Dipotong atau dicuplik sedemikian rupa, lepas dari konteksnya. Saya ingin tegaskan sebagai bentuk pembelajaran untuk kembali mengingatkan kita. Memahami Alkitab, teks tidak boleh lepas dari konteks. Sekali lagi, teks tidak boleh dipahami lepas dari konteks. Kalau sampai teks-teks dalam Alkitab dipahami lepas dari konteks, maka akan memunculkan pengertian dan pemahaman yang salah kaprah. Pengertian pemahaman yang sesat, yang keliru. Tidak seperti maksud dan tujuan dari penulis Alkitab oleh ilham Roh Kudus menuliskan Alkitab tersebut. Ini penting untuk kita sadari bersama. Dari seluruh Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allah sangat tidak suka, Allah sangat menentang orang yang bertakiyah, orang yang berbohong atau berdusta. Itu yang akan saya tunjukkan kepada kita ayat-ayat yang terkait dengan hal ini. Dan nanti saya akan masuk mengulas atau membahas
ayat yang dibaca oleh Agustan tadi. Beliau gagal paham, mengerti, memahami Filipi pasal 1 ayat 18. Sebelum saya masuk untuk membahas Filipi 1 ayat 18 ini, memang tadi Joseph Paul Jang yang mengaku diri sebagai Nabi ke-26 mencoba berupaya untuk menjelaskan, tapi Agustan ngerocos terus. Gak diberikan kesempatan, peluang yang sedikit bebas bagi Joseph Paul Jang untuk menjelaskan konteks atau latar belakang dari Filipi 1 ayat 18. Tapi beliau tetap aja ngerocos, menumpahkan, menyampaikan apa yang ada dalam dirinya, apa yang ada dalam hati dan pikirannya, sehingga tidak jadi penjelasan yang akurat, penjelasan yang bagus, penjelasan yang tuntas dari Joseph Paul Jang. Nah, saya tunjukkan kepada kita bahwa apa yang disampaikan oleh Agustan, yang kita tahu bersama, Agustan ini adalah seorang yang tadinya mengaku sebagai yang pernah sekolah tinggi teologi, bahkan sudah sempat terjun dalam pelayanan, tapi dia beralih keyakinan kepada keyakinan atau agamanya yang baru. Kita tidak intervensi terkait dengan hal itu, karena setiap keputusan orang pasti dipertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah Sang Pencipta. Tetapi ketika beliau sudah masuk beralih keyakinan dari Kristen kepada agama yang baru, beliau ini sering memberikan respon dan tanggapan atau memberikan ulasan-ulasan yang nyeleneh, bukan seperti yang dimengerti dan dipahami oleh orang-orang Kristen. Termasuk salah satu gagal paham yang sangat fatal, akut dan serius dari seorang Agustan adalah beliau mengambil sebuah konklusi, kesimpulan dengan begitu berani bahwa orang Kristen diajarkan bertakiah atau berbohong. Ungkapan lain, berdusta. Saya kasih tahu itu kesimpulan yang salah kaprah, kesimpulan yang justru bertolak belakang dengan apa yang dipaparkan oleh Alkitab. Saya buktikan satu persatu, baik itu dari Kejadian maupun sampai kepada Wahyu. Gak pernah Tuhan berkompromi dengan orang-orang yang suka berdusta, berbohong, bertakiah. Kalau di keyakinan orang lain ada seperti itu, ya silahkan. Kekristenan sangat tegas menegaskan bahwa kita ini tidak pernah diajarkan untuk berdusta dan berbohong. Tapi kalau ada kesimpulan dari Agustan yang menyimpulkan demikian, bukan Alkitabnya, bukan ajaran Kristennya yang salah, tapi Agustan yang begitu cetek, miskin, dangkal memahami Alkitab. Hal ini semakin mengkonfirmasi, menegaskan Bapak Ibu Saudara. Ketika Agustan ini dulu waktu masih Kristen, dia tidak tahu Alkitab. Dia nggak mengerti Alkitab. Makanya pernyataannya yang disampaikan adalah pernyataan-pernyataan yang ngawur, yang berkontradiksi, yang bertentangan dan berlawanan dengan Alkitab itu sendiri. Saya punya saran kepada Agustan, sudah dalamilah agamamu yang baru, doktrinnya, ajarannya, kitab sucinya, keyakinannya, kepercayaannya, itu aja yang dalami. Karena Anda tidak akan mampu menjelaskan Alkitab. Bahkan barangkali Anda mencoba mendalami Alkitab yang tadinya itu adalah kitab suci yang Anda percayai, tapi sekarang sudah beralih keyakinan, hanya untuk mencari-cari kekurangan, kesalahan, kontradiksi, kekeliruan, kepalsuan, dan lain sebagainya. Engkau tidak akan pernah menemukan kebenaran yang hakiki kalau dengan pendekatan demikian. Mari kita buka Keluaran 20 ayat 16. Dikatakan demikian, ini termasuk salah satu isi dari Dekalog, dari 10 perintah yang diterima oleh Musa dari Tuhan. 2 loh batu. Hukum pertama sampai keempat itu relasi antara manusia dengan Allah. Kelima sampai 10 antara manusia dengan sesama manusia. Dan dikatakan di sini
Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Tidak boleh mengucapkan saksi dusta, berdusta, berbohong, bertakiah, itu tidak boleh. Itu salah satu isi dari 10 hukum Tuhan yang sangat populer dan terkenal itu. Kita lihat kembali ayat yang lain. Untuk menjejali hati dan pikiran orang-orang yang suka berkata bahwa Kristen mengajarkan takiah, mengajarkan berdusta, berbohong, itu omong kosong. Kita perlu menyampaikan ini. Mari coba lihat kembali Imamat 19 ayat 11. Bagaimana Tuhan menyampaikan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan, umat yang dicintai dan dikasihinya, supaya mereka memiliki standar moral yang berbeda daripada bangsa-bangsa di sekelilingnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kudusnya Hidup. Coba kita lihat Imamat 19 ayat 11. Dikatakan demikian, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Di sini di dalam satu ayat disebut jangan berbohong, jangan berdusta. Kok Agustin berani-berani menyimpulkan orang Kristen diajarkan bertakiah, berdusta dan berbohong? Ini kesesatan yang sangat sesat. Ibarat orang sudah berjalan di tempat yang gelap, tapi di dalam gua lagi, di kegelapan yang paling gelap. Dan sangat percaya diri. Sekaligus meninggikan keyakinannya dan merendahkan keyakinan orang lain, dalam konteks ini Kristen. Karena beliau berkata orang Kristen itu diajarkan bertakiah, berbohong. Mengutip-utip ayat tidak menjadi jaminan bahwa apa yang disimpulkan itu benar. Bahkan semakin menelanjangi, membukakan kedangkalan berpikir, mengerti dan memahami Alkitab itu sendiri. Kita lihat ayat-ayat berikutnya. Untuk makin memperjelas kepada kita. Saya coba dulu membaca dari Roma 9 ayat 1. Kenapa saya membaca dari Roma 9 ayat 1 dan nanti dari Galatia? Karena ada banyak polemikus di luar kekristenan yang berkata bahwa Paulus itu tukang ngibul, tukang berdusta, tukang berbohong. Bahkan ada yang menyimpulkan yang mendirikan agama Kristen adalah Paulus. Salah lagi. Sebelum Paulus itu punya nama, orang Kristen telah dipanggil dengan Kristen. Di Antioquia, Paulus saat itu belum muncul ke permukaan. Sudah ada sebutan Kristen. Kristen itu, jangan lagi tanya nanti, Yesus itu beragama Kristen enggak? Yesus itu orang Yahudi. Kristen itu mengikut Kristus, pengikut Kristus pengertiannya. Mari kita baca dulu Roma 9 ayat 1. Karena Paulus ini selalu difitnah oleh orang-orang polemikus yang mengaku diri sebagai kristolog atau teolog, tapi sebenarnya kristologi dan teologi, ilmu comotologi dan ilmu cocokologi. Berani banget orang-orang di luar sana berkata aku kristolog, tapi ilmunya tong kosong nyari bunyinya. Orang yang tidak punya ilmu itu banyak bicaranya, tapi nggak ada isinya sama sekali. Mohon maaf, saya tidak mau intervensi campuri keyakinan Nabi, kitab suci, agama, bahkan Allah orang lain. Tapi saya mau mengatakan, kalau Anda menyalahpahami doktrin ajaran kekristenan, tugas kami memberikan pros apologia, pembelaan iman, pertanggungjawaban iman, dengan cara yang baik, bukan dengan memaki, menghina, merendahkan sesembahan orang lain. Itu tidak boleh. Tidak boleh memaki, menghina, merendahkan sesembahan orang lain, kitab suci orang lain, nabi orang lain, dan seterusnya. Tidak bisa. Tapi kalau mereka menyalahpahami kekristenan, kita punya tugas tanggung jawab untuk memberikan respon dan tanggapan Bapak Ibu Saudara. Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Paulus itu seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Memang sebelumnya dia orang yang sangat bejat dan kotor sebelum mengenal Kristus dalam perjalanan ke Damsyik, Bapak Ibu Saudara. Dia seorang yang jahat, dia seorang yang ganas,
Dia seorang penghujat, dia seorang yang melakukan penganiayaan kepada pengikut jalan Tuhan, konteks itu atau orang-orang percaya. Perdana. Bahkan Stefanus itu dilempari dengan batu, pakaian-pakaiannya dilemparkan oleh orang-orang yang melempari Stefanus dengan batu di kaki seorang pemuda bernama Saulus. Dia setuju Stefanus itu dilempari dengan batu. Itu dulu masa lalu seorang Paulus. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka dia berubah 180 derajat. Pertobatan sejati terjadi. Memang demikian Bapak Ibu Saudara yang harus kita sadari. Orang-orang yang tadinya jahat, bejat, ganas, penghujat, penganiaya sesama manusia, ketika berjumpa dengan Yesus berubah menjadi rendah hati, mengabdi, setia, hati yang tulus, segenap hati mengikut Tuhan. Tapi ada keyakinan di dunia ini, ketika tadinya di Kristen cukup lumayan karakternya, tapi ketika beralih keyakinan ke yang lain, waduh, apalagi seperti Agustan ini. Pernah dalam sebuah perdebatan, Joseph Paul Jacques yang mengaku diri sebagai Nabi ke-26 berkata, berarti darah saya halal. Iya, darahmu halal. Sama anak Batak, Rudi Simamora, halal katanya. Kalau supremasi hukum tidak dijalankan, tubuhnya dan dagingnya sama kami katanya. Ini Agustan yang ngomong ini. Luar biasa ini kawan ini. Dulu Kristen gak pernah dia demikian, tapi sekarang berbeda kawan ini. Ya, ini pribadi ya, bukan menuduh yang lain. Ini pribadi oknum dari Agustan. Paulus juga tidak berbohong, tidak berdusta. Karena tidak boleh. Galatia 1 ayat 20. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Jadi Rasul Paulus itu selalu berupaya membuat dirinya benar di hadapan Tuhan. Bukan mengembangkan takia, dusta dan bohong. Karena memang Alkitab sebagai pemutus otoritas tertinggi dalam kekristenan tidak membolehkan kita bertakia, berbohong dan berdusta. Jadi Agustan ini salah kaprah. Nah, tanpa panjang lebar kita akan masuk kepada apa yang dituduhkan oleh Agustan. Filipi pasal 1. Ini gagal paham beliau mengenai ini. Filipi 1, kita mulai ayat 15. Supaya kita tahu intisarinya. Jangan merocos langsung ayat 18. Inilah gagal paham akut dari seorang Agustan yang merasa diri lebih tahu Alkitab dari orang-orang Kristen yang mengerti Alkitab. Dan ini menjadi kelemahan yang sangat serius, penyakit yang sangat akut dari para polemikus di luar Kristen. Mereka selalu merasa lebih tahu, lebih mengerti, lebih menguasai Alkitab daripada orang-orang Kristen. Dan mereka selalu menuduhkan orang Kristen tidak tahu Alkitab. Kami yang lebih tahu, kami yang lebih paham, kami lebih mengerti. Itu menunjukkan sebuah kepongahan dan kesombongan yang sangat akut. Merasa diri lebih tahu kitab suci Kristen daripada orang Kristen. Kita lihat ayat 15 sampai 19. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Dari sini sudah jelas terlihat ada kelompok yang memiliki motivasi yang murni memberitakan Injil, memberitakan Kristus. Dan ada kelompok oknum orang tertentu yang motivasinya salah. Dan jangan lupa konteks saat itu Rasul Paulus sedang berada di penjara. Dia di penjara bukan karena melakukan tindakan kejahatan, tindakan kriminal, bukan. Dia di penjara oleh karena Injil. Nanti itu bisa dibaca dalam Filipi 1 ayat yang ke-12 dan berikutnya. Ada konteksnya. Jadi jangan langsung kutip ayat ini begini. Aduh. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Siapa itu? Yang memiliki motivasi yang benar dalam memberitakan Injil, memberitakan Kristus. Motivasi yang benar itu didasari dengan kasih, benar. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi ketika ada kelompok orang yang memberitakan Injil dengan didasari dengan kasih, dengan motivasi maksud yang baik,
berarti mereka sedang memberikan dukungan dan support kepada Rasul Paulus. Paulus yang sedang dipenjara, maka Rasul Paulus bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Karena ternyata ada mitra-mitra lain yang justru memberitakan Injil atau memberitakan Kristus dengan motivasi yang murni, motivasi yang baik, niat maksud yang baik, didasari dengan kasih. Ayat 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi orang-orang dalam kelompok yang maksud jahat, motivasi yang tidak murni, memberitakan Kristus, memberitakan Injil dengan maksud dan tujuan supaya Paulus semakin sedih di penjara. Karena mereka mau merongrong merusak pemberitaan Injil. Itu maksudnya. Jadi orang ini karakternya tidak baik. Egois, mementingkan diri sendiri. Memang ada ditemukan manusia model demikian. Ada yang palsu, ada yang baik, yang sejati. Itu yang sedang dijelaskan di sini. Ayat 18. Tetapi tidak mengapa. Maksudnya tidak mengapa. Kalaupun ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak ikhlas, tidak mengapa. Artinya Rasul Paulus itu mengontrol, menguasai dirinya. Dia tidak mau terpengaruh dengan situasi, kondisi, keadaan di mana ada orang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak ikhlas, dengan kepentingan diri sendiri, tidak didasari dengan kasih, dengan maksud yang tidak baik, motivasi yang salah. Tetapi tidak mengapa. Artinya Rasul Paulus mau berkata, lo pikir gua jadi sedih dan berduka karena kau memberitakan Injil dengan maksud jahat. Aku tidak akan mau terpengaruh. Hatiku jadi sedih, makin berduka di penjara gara-gara motivasimu yang salah. Itu maksudnya. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Artinya apa? Kalaupun motivasinya salah, kalaupun kelakuannya tidak baik, tidak tulus, tidak murni, yang penting Kristus juga yang diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Artinya, mau motivasi orang salah, motivasi orang tidak murni, motivasi orang tidak baik memberitakan Injil, memberitakan Kristus. Aku tidak mau bersedih dan berduka. Aku akan tetap bersuka cita. Bukan mensyukuri kepalsuan. Bukan berterima kasih karena dusta dan bohong. Bukan. Dia yang memiliki sikap yang baik dan benar ketika menyikapi ada yang palsu. Itu maksudnya. Bukan mengajarkan kepalsuan Pak Agustan. Aduh, dangkal miskin banget pemahamanmu. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Nangkap maksudnya ya? Jadi Kristen itu tidak pernah mengajarkan takiyah, berbohong, berdusta. Karena apa? Karena karakter Allah itu adalah kudus. Bahkan Tuhan memerintahkan kuduslah kamu, sama seperti aku Tuhan Allahmu kudus adanya. Allah memanggil kita bukan melakukan apa yang cemar, apa yang dusta, apa yang takiyah, apa yang bohong, tapi untuk melakukan apa yang kudus, benar dan bertanggung jawab. Jadi sangat clear. Bukan berarti Rasul Paulus mensyukuri kepalsuan. Oke, tidak apa-apa palsu, tidak apa-apa berdusta, tidak ada apa-apa bohong. Bukan. Mau motivasimu salah, motivasimu palsu, aku akan tetap bersuka cita. Aku tidak mau bersedih dan berduka karena engkau mencoba untuk membuat hatiku makin sedih. Aku tidak mau. Karena motivasimu yang salah itu urusanmu, tanggung jawabmu kepada Tuhan. Itu pengertiannya. Jadi jangan salah kaprah ya. Saudara kita ini Agustan. Jadi saya tegaskan saat ini, sekalipun tadi Bapak Joseph Paul Zhang yang mengaku diri Nabi ke-26 tidak sempat menjelaskan, makanya saya perlu menjelaskan. Karena beliau, Agustan ini sudah menyampaikan pernyataannya, kesimpulan konklusinya tentang kekristenan bahwa Kristus mengajarkan takiyah, dusta atau bohong. Saya perlu menjelaskan. Bukan Kristennya yang mengajarkan dusta dan bohong, tapi karena Agustan gagal paham memahami Alkitab, tapi notabene beliau merasa lebih tahu, lebih paham Alkitab. Tapi ternyata ngawur.
keliru, salah memahami Alkitab. Kenapa saya katakan demikian? Tidak mungkin Alkitab itu isinya kontradiksi, di sisi lain mengajarkan kekudusan, kemurnian, segenap hati, di sisi lain mengajarkan dusta, takia, bohong. Gak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu bertentangan dengan ayat-ayat kitab suci yang lain, bertentangan juga dengan sifat watak karakter Tuhan yang kudus, suci, agung, dan mulia. Dengarkan Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Cara lebih efektif untuk mengerti, memahami kesimpulan dari polemikus-polemikus di luar Kristen yang merasa mereka lebih tahu dari Kristen tentang ajaran Alkitab. Coba bandingkan pernyataannya dengan ayat-ayat yang lain. Kalau ada yang kontradiksi, ambillah langsung kesimpulan. Kawan ini mengartikan Alkitab secara keliru dan salah. Nangkap maksudnya ya? Oke, saya pikir itu saja tanpa panjang lebar. Karena apa yang saya ulas dapat menjadi berkat yang semakin meneguhkan, menguatkan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah berkenan bergabung. Salam untuk keluarga, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.